Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hidup adalah sebuah ujian. Berdasarkan Quran Surat Ibrahim ayat 7 yang artinya, demi sesungguhnya, jika kamu bersyukur, niscaya aku akan tambahi nikmatku kepada kamu. Dan demi sesungguhnya, jika kamu kufur ingkar, sesungguhnya azabku amatlah keras. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita sangatlah banyak sekali. Dan jika kita ingin menghitungnya, niscaya tidak bakal mampu menghitungnya. Para sahabat sekalian yang berbahagia, terdapat 5 nikmat yang seharusnya kita patut syukuri. Pertama, masa muda, yaitu masa saat seseorang memiliki kekuatan lahir dan batin. Oleh karena itu, masa muda harus kita gunakan untuk beribadah, serta ada pula masa tua, yaitu masa saat kita tidak mampu lagi membaca Al-Quran karena penglihatan sudah mulai kabur, tidak mampu lagi mendengarkan pengajian karena pendengaran sudah mulai melemah ataupun samar, tidak mampu lagi bangun malam hari karena tubuh terserang penyakit rematik. Sungguh menyesal orang yang menyia-nyiakan masa mudanya. Kedua, masa sehat, yaitu merupakan nikmat yang sangat berharga. Kita tidak bisa merasakan lezatnya makanan jika tubuh kita tidak sehat. Oleh karena itu, kesehatan harus kita syukuri dengan memperbanyak ibadah. Karena suatu saat kita akan mengalami sakit dan sungguh sangat menyesal orang yang tidak bisa memanfaatkan masa sehatnya untuk bekal lahir batin dalam menghadapi masa sakitnya. Ketiga, masa kaya merupakan nikmat sekaligus ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita tidak pandai menggunakan kekayaan, tentu kita akan terseret ke jurang jahanam. Oleh karenanya, selama kita masih diberi kekayaan, mari kita laksanakan zakatnya, bersedekah, membantu perjuangan Islam. Karena suatu saat kekayaan tersebut ditarik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita menjadi miskin lagi. Keempat, masa luang ataupun sempat, yaitu kita harus pandai-pandai menggunakan waktu. Dari menit ke menit, jam ke jam, jangan sampai kita isi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Pekerjaan yang dapat kita selesaikan sekarang jangan sampai ditunda-tunda, karena besok akan ada lagi pekerjaan yang lebih penting dan bermanfaat. Kelima, masa hidup. Para sahabat sekalian, teman-teman kita banyak yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mengapa sekarang kita masih tetap hidup? Semua itu
hanyalah kemurahan dari Allah kepada kita. Oleh sebab itu, harus pula kita syukuri dengan memperbanyak amal soleh. Karena tidak selamanya kita hidup dan suatu saat pasti akan tiba waktunya. Tentang kelima nikmat yang disebutkan tadi, Nabi bersabda, yang artinya, peliharalah 5 hal sebelum datang 5 hal yang lain. Pertama, masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Kedua, masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Ketiga, masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Keempat, masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Kelima, masa hidupmu sebelum tiba ajalmu. Dari hadis riwayat Hakim. Para sahabat sekalian yang berbahagia, kita tidak bisa hidup di dunia ini semau kita, karena kehidupan tersebut bukanlah milik kita, melainkan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup di dunia sudah ada tujuan yang pasti, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, Aku hanya menciptakan jin dan manusia agar mereka bertakwa kepadaku. Sebagai umat Islam, sedikit banyak kita sudah mengetahuinya. Akan tetapi karena ujian dan cobaan yang terlalu banyak menyebabkan kita sering lupa. Sehingga mari kita yakinkan diri kita kembali bahwa tujuan pokok kita hidup di dunia adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun kayanya kita, jangan pernah melupakan tugas utama tersebut. Begitu pula, betapapun miskinnya kita, jangan sampai kemiskinan tersebut menyebabkan kekufuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 35, yang artinya, akan aku berikan kepada kalian kejahatan dan kebaikan sebagai cobaan, dan hanya kepadaku kalian kembali. Dari ayat tersebut sangat jelas sekali bahwa kekayaan yang melimpah bukanlah nikmat semata, melainkan cobaan yang akan menguji iman kita semua. Apakah kita masih mau melaksanakan sholat dan bersedekah? Apakah kita menjadi orang sombong dan takabur sehingga lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Begitu pula kemiskinan bukanlah hukuman, tetapi ujian bagi kita. Mampukah kita bersabar dan terus melaksanakan ajaran agama? Para sahabat sekalian yang berbahagia, agama sudah memberikan contoh yang banyak sekali tentang syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sabar ketika mendapat cobaan. Jika kita diuji menjadi orang kaya, maka contohlah Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang tetap berbakti kepada Allah meskipun kaya raya. Begitu juga ketika kita miskin, contohlah Nabi Ayub. Dengan begitu sabar menghadapi cobaan dan tidak menampakkan keputusasaan
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat sekalian yang berbahagia, semoga kita semua dapat bersabar dalam menghadapi kesulitan dan cobaan hidup di dunia ini. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.